Ini berjalan bekisut, nang laki berjalan betingkaung, mirip anak kamber. Memang kita kalau sudah tua dikembalikan Allah kepada asal kejadian. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ternyata kita apabila tua dikembalikan ke asalnya. Asalnya kita berjalan bekisut. Namun sudah tua merasai bekisut. Asalnya kita imbah bekisut betingkaung. Namun tua mulai betingkaung. Asalnya kita berjalan taundur-undur tajungkang. Namun sudah tua merasai berjalan taundur-undur. Asalnya kita makan bubur. Namun tua juga makan bubur. Asalnya kita kada begigi. Namun sudah tua kada begigi. Cuman ada perbedaan. Amun kekanak kada begigi, berebut orang mencium. Kalau tua kada begigi, siapa yang mencium? Jangankan orang, anak cucu tahambur bukahan. Awas katanya mak lampir datang lagi. Kita dikembalikan ke asalnya. Kita waktu kanak-kanak telinga kada pati mendengar. Namun sudah tua mulai kada pati mendengar. Orang ke hulu inya ke hilir. Orang hendak kau mairti inya bepasan sati. Ada nyambung. Kita lagi ke kanak mata kada jelas penglihatan. Namun tua mulai kada pati jelas. Tak kumpul anak cucu kada pinandu. Oh janang sikong oh nek pinandulan nek kada aja sidin. Ni cucu nang di sungai Lukan ni ai aja sidin. Ni pang ni pinandula kada aja. Ngini nang di sungai Salak aja sidin. Ada cucu nang agak tawangal sikong ambilakannya duit 100.000 nang habang oh nek mun ngini pinandu lah. Amun nginto aku pinandu aja jasidin. Untung jo pinandu di duit cakap tidak imbah hamba wasiat pang lagi. Kembali kepada asalnya sekalipun tuha wajib sembahyang. Kada hingkat sembahyang berdiri bawa berduduk. Kada kawa sembahyang berduduk sembahyang berebah. Kada kawa berebah isyarat mata. Ada sawat isa kada kawa isyarat mata sudah ingat di hati. Kada kawa juga ingat di hati mati itu. Artinya apa? Sembahyang ini sampai ke mati tidak ada tawarannya. Siapa orang berani meninggalkan sembahyang tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama, maka siksanya 15 macam. Di antaranya nanti di alam kubur dia akan digigit ular. Ular itu kalau meigut wisanya sakitnya cukup hagin 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan sebulan. Kira-kira kepala ular itu di hadapan Masjid Al-Khairi, buntutnya pas di halaman rumah Ayu Tinting. Panjangnya. Kita sakamar dengan ular sambur nang 2 meter aja kada berani kita. Semalaman jadi diam guring sakamar wan ular wanilah kedua ni. Tapi kalau kada sembahyang, sekuburan dengan ular menunggu datangnya hari kiamat. Kalau menggigit sakitnya kada kau dibayangkan, maka jangan coba-coba kita berani meninggalkan sembahyang. Tapi kalau sembahyang kita pelihara, ujar Nabi akramahullahu bi khamsi khisal, nanti pasti akan Allah muliakan sebanyak 5 macam perkara. Nang pertama yarfa'u anhu diqal aisi, dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan. Pikirannya lapang, pikirannya tenang, tentram, kada pati mengeluh, kada pati mengeluh. Hari hujan alhamdulillah banyu kada menukar. Hari panas alhamdulillah jamuran karing. Tapi kalau mengeluh terus hidupnya kada tenang. Dijadikan Allah kita sugih alhamdulillah dapat nyumbang masjid, dapat nyumbang pesantren. Dijadikan Allah kita miskin, nasiblah sudah. Mau diapakan? Sabar aja. Dapat anak gagah orangnya bungas kayak waktu ulun lagi halus. Alhamdulillah. Sekali dapat cucu lahir kayak sabut berendam, kan masalah. Bersyukur aja. Kenapa? Karena kan orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bebini bungas gin kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas, contohnya aku. Orang bilang aku nih gagahnya kayak Afgan. Bukan orang Tembilahan aja, sampai ke Banjarmasin orang bilang mirip Afgan.
Sampai ke Palangkaraya orang bilang mirip Afgan. Kemana saja saya datang orang menduga mirip Afgan. Sampai ulun ni kada sadar kalau ulun ni gagah kada sadar. Jadi bilang santri coba putarakan videonya kayak panangan Afgan. Ulun kada suah patuhawan Afgan. Sekali diputarkan inya bernyanyi pakai kacamata agak berlubak-lubak pipi bersebelahan. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Sekali ulun perhatikan dasar mirip bujur ulun. Han kada tahu aku pada mirip. Hai bu ai, lagian bisi laki gagah kada menjamin lebih bahagia daripada bisi laki kada gagah. Kadang-kadang bisi laki gagah jantungan. Hanyar dikurihingi orang laki merangut. Coba kalau kada gagah dipandiri orang gin marah ujusidin. Siapang yang hendak aku gin telanjur nara ujusidin juga. Bilang kata kau dibawa bahaul laki apa boleh buat sudah telanjur. Kalau laki gagah tulak di malam minggu pakai parfum Casablanca, kemudian cecerucut betingoi dengan penuh bahagia pakai Honda NMAX, senang kelihatannya, ditanya kada menjawab, ibu masih curiga kemana dia di malam minggu. Sekalinya jam 1 belum bulik ambil HP telepon, sekalinya HP-nya nomor yang anda hubungi di luar jangkauan. Bingung ini dimatiinya berarti nih. Berarti kada hendak diganggu dia. Sedang apa dia? Dengan siapa dia? Di mana dia? Pertanyaannya 3 macam. Lalu menunggu laki bulik ambil gelas, ambil cangkir hendak minum. Sekalinya kelapasan, pecah. Pertanda apa ini? Itu ada di film Indosiar. Biasanya kalau mengambil gelas pecah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa saya tahu? Karena aku nonton. Coba kalau laki kada gagah aman. Jangankan jam 1 malam kada bulik, 2 hari kada bulik kada masalah. Yang penting kiriman sampai. Malaran kada humap aku di rumah Haji Sidin. Makanya kita nih hidup bersyukur aja. Semua Allah sudah tentukan. Sehebat apapun kita, kada ada yang dapat menembus pagar takdir Allah. Tidak ada yang sanggup. Kalau itu rezeki kita, kayak apapun tetap rezeki kita. Kalau itu kada rezeki kita, kayak apa aja kada. Ulun dari Tungkal naik bot Pak Haji nih, Putra Sindo. Jam 1. Kawan saya nang dari Banjar ikut mengantar. Kemarin dia menjemput ulun di Jambi. Karena persyaratannya kalau hendak mengundang ke Banjarmasin, syaratnya dijemput. Nanti bulik diantar. Ulun singgung kalau bulik kada diantar itu namanya bidan beranak. Kalau bini hendak beranak diambili bidan. Kalau bulik seorang itu namanya bidan beranak. Makanya dia mengantar. Saya bahagiakan dia di sini, ajak ziarah ke Sapat. Ikut dia singgah saya di Hidayat. Sekali ziarah rupanya rombongan Bapak Bupati ziarah juga. Tak imbai. Ini namanya pucuk dicari, ulam pun tiba. Ini betul-betul rezeki anak soleh namanya. Kami membayangkan nanti dari Hidayat naik bot halus, maka gelombang racap bakal sakit parut. Maka tanganku ini sakit masih. Sekalinya ziarah habis baca doa, Bapak Bupati kenal. Ditegur bersalaman bercakap, diajak naik bot Sidin. Saya coba-coba menolak. Jalan kada usah, kami naik bot Sapat saja. Pada di hatiku mudahan umpat. Cuman nolak lah. Artinya apa? Percaya dengan takdir. Kalau takdir ulun masuk ke bot Sidin, kayak apa aja menolak, lama ni alima ataita. Dia ada orang yang sanggup menghalangi. Cucu baku tulak kada usah aja. Jaku jangan kada muat, kena kada masalah aja, umpat ha. Sekalinya nang tukang tunggu tuh zuriyah beliau membawa ijwa, akhirnya begandinglah. Pura-pura kada hendak hako, pada sing hendakan tuh. Sekalinya masuklah ke dalam bot tadi. Ada ruangan khusus beliau tuh 2 kursi dalam dah. Dipersilahkan oleh Bapak Bupati, Ustadz masuk ke dalam.
Aku bilang jangan, aku di luar aja, kada ustad khusus untuk ustad di dalam. Pada matiku kapan lagi nangetop. Cuman gaya, 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, sing penting penampilan. Penampilan kayak menulak pada di hati sing handakan. Akhirnya aku duduklah di situ dengan guru dari Banjar tadi, di ruangan yang tertutup, buah-buahan ada, minuman ada, kue ada, tidak bisa ditolak. Yang namanya rezeki Allah menentukan. Makanya hidup ini tanang-tanang saja. Kadang-kadang apa yang kita bayangkan yang terjadi tidak sama. Maka jangan terlalu banyak membayangkan. Cukup berdoa, berusaha. Kalau membayangkan selalu gagal. Ulun sudah membayangkan sup ayam kampung dengan sup Betawi. Malam aruh berdua, imbah maghrib syuting, imbah isya syuting. Yang imbah isya ini orang sugih. Jadi imbah maghrib tadi makanan. Sup ayam masih panas, ayam potong. Kemudian ikan nila bersambal. Nyaman, nasinya panas, tapi ulun keingatan. Nanti imbah isya ada syuting lagi, makan nang aruh ini orang sugih. Terbayang ulun sup ayam kampung dengan sup Betawi. Sekalinya hendak bertambah, terpikir kayaknya kayak pemakan yang kedua. Akhirnya ulun kada bertambah. Saya suruh kawan-kawan bertambah. Kata kawan bertambah, Ustaz, dak. Aku bilang aku masih ada syuting lagi. Kawan maka berhimmat bertambah. Terbalik-balik ikan nila atau dibantainya. Aku melihat takkan bang, karena saya membayangkan habis isya itu mantap lagi. Sekali habis isya, habis berdoa, apa yang keluar? Bubur kacang. Makanya tidak bisa lama ni alima ataita. Kita membayangkan keindahan, ternyata bukan. Maka pasrah saja dengan takdir Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bicara takdir. Rupanya ular tajun, maka ular gonal pulang tuh yang berwisa. Rupanya orang bicara masalah takdir selalu dapat ujian. Ulun kemarin bicara masalah takdir dapat ujian, Honda parkir di tumbur orang, pecah. Oja orang Pak Haji, Honda sempian kena tumbur, jauhan masalah, itu takdirnya. Pada hati sing mangkalan, itu kalau mengganti 1.200.000 tuh, nasib. Ceramah pulang saya bicara takdir, sandalku hilang. Makan nang sandal merek Meradun harga 400 tuh. Sekali diganti orang harga 150. Sekalinya bicara lagi takdir, hilang pulang. Munyak aku, bantaikan sandal capal. Malam nih saya sandal Jepang nih, sandal capal malam nih ulun nang harga 10.000 tuh. Mudahan hilang. Nyaman Haji Zainal menggantikan. Itu akal pilandok namanya. Jadi datang sandal buruk, bulik sandal hanyar. Ini datang sandal hanyar, bulik sandal buruk. Rupanya bicara takdir dapat ujian. Sekalinya gugur, tahambur orang larian tahambur. Sekalinya Tuan Syekh kada berdiri. Kenapa? Karena beliau tenang, beliau sadar tidak terjadi satu kejadian kecuali itu kehendak Allah. Ular tidak berhak menggigit kalau Allah kada mengizini. Beduduk sidin, masuk ularku tuh ke lengan baju, melayap di awak, keluar di lengan baju sebelah, kada menggigit. Ini Tuan Syekh, kita jangan ngumpat ini, jangan ngumpat ini. Kalau kuai kena tetamu ular sambur melangak, lah nasib sambur lah. Mun kada kau nyambur, kada mungkin nyambur sungi betis. Aku tawakal Allah, itu bukan tawakal, ngintu bungol tambuk ngarannya. Tawakal tuh di hati, ikhtiar hula. Nabi itu liwat di sebuah pohon nang condong, Nabi kada mau di bawah, liwat di atas. Artinya mana tawakal tuh usaha hula. Ada orang datang ke masjid pakai kuda, ujian Nabi di mana kudamu? Ada di luar, kada diikatkah? Aku tawakal dengan Allah. Ujian Nabi ikat hula, hanya berserah dengan Allah. Rumah tuh dikunci hula, hanya serahkan dengan Allah. Jangan tolak kada berkunci, naiki maling. Lain kalau rumah bahari kada masalah, kada baku kuncian. Kenapa? Percuma dikunci. Mengkucing bakarat tetumbur bungkas, melawangnya lawang hatap, kada takutan kada dinaiki maling. Siapa takutan? Di rumah biar cacahan acan hasa mangkok. Tarai hirup muka sakit parut isok. Ada dapur harang sebuah bikat dawai pulang dah. Tarai angkat dapurnya tertinggal buritnya kada kau dipakai juga. Jadi bertawakal. Kalau Tuan Syekh ini kenapa pasrah? Beliau cocok ilmu awan amal. Amalnya mantap. Wudu isya sampai ke subuh selama 40 tahun kada batal. Kita bisa juga wudu isya kada batal sampai subuh.
tapi sembahyang isya jam 4 subuh. Tarik ke subuh bisa ay, mun bakal jam 8 deh harapan, apalagi kebanyakan makan ubi kayu, alah ada harapan. Kita jangankan ular, ulun pernah ceramah di daerah kampung kemalaman, jadi sembahyang maghrib masbuk, orang sudah salam, ulun masbuk, sekalinya masbuk tahiyat akhir ada tabuan gugur, maka ganal ke ibu tangan nih lamak pulang tuh, maka gugur muhanya nunjuk aku pulang, melayapnya kayak hendak mitih tunjuk tuh, kekanakan banyak di samping, kemauan ulun tadi kekanakan nih lah menguwirakan, dikuwirkan diapaika supaya jangan kaku, kan ini gurunya, ini muridnya, inilah murid nih kadibiris juga, sekalinya apa kata kekanakan, hayu jago meleset gini, hendak ampih sembahyang, rugilah orang segagah aku takut dengan tabuan. Kada baancap kalau disangatnya, memang kita bertawakal tapi berusaha. Jadi kita tinggal berdoa, berusaha. Apa keputusan Allah yang nentukan. Kada rezeki kita dihadapi kita makan. Ulun sudah suatu saat kan mau urus haulan. Jadi meletakkan di mana mandak kiai ini. Berempat kami, berempat. Ulun nyupir mobil. Jakawan yang satu nih tengah hari kita harus makan dulu ke warung. Ayo ay singgahan. Ulun kada berencana makan di warung karena duit ada terbawa 280.000. Pikir ulun cukup ay menurang berempat. Ulun kira tadi kawan nih makan sama ulun. Amun lauk hayam sempil hampir hayam dupang. Ada bisa nyobalah ke piring lain lagi. Rupanya kawan nih lihai piring tangan sebelah sana sebelah sini. Apakah ada bedengong bayarnya? Sekali sudah dudukan berempat, sekalinya neliponnya ke kawannya. Di mana aja? Di pasar, gabung sini kita makanan. Sekali datang bertiga, jadi bertujuh. Wah, jago musibah ini. Sekalinya disuruhi makanan, ikan senangin besanga ada, ayam kampung besanga, undang galah besanga. Maka ikan senangin tuh nyeberang piring, buntutnya seberang sana, kepala seberang sini. Ini kalau dikibit 50.000 ini habis kakada kah? Sekalinya fundang galah pulang keluar nang besatang tuh. Ulun berdoa mudahan nyak ada melihat. Sekalinya melihat tahu pidik yo matanya cap dia kesenangin dalam hatiku 50.000. Cap fundang galah tertinggal 2 habisakan aja nyaman meitong. Pikir hati meitong nyaman nasib duit kawan nih macam mana? 280 orang segagah aku kalau kada terbayar makan apa kata dunia. Kalau orang jelek dah masalah lah, orang gagah masalahnya. Tapi kata orang mun kita kada berduit yang dinampakkan kada berduit, jadi gaya itu tetap laku ya aku silahkan terpaksa ulun meimbangi makan lauk gulai jingkol. Kata kawan napa usat kada nang ini dah aja kok aku selera aku jingkol nih. Dalam hatiku bukan masalah jingkol, duit nih nanti dipikirkan lo ada cukup. Sekalinya datang pulang berempat, tapi ada satu anggota dewan tukeh kelapa. Gabung ya kok gabung makan sini. Telanjur basah benyalam sekalian. Masih juga ada cukup duit. Akhirnya makanan kami. Dah makanan 11 orang, saya panggil pelayan. Jago hitung semuanya. Jangan usatai jangan anggota dewan. Kata aku hitung. Akhirnya aku bayari. Jangan Ustaz katanya, dah aku bayari aja kok. Bilang dengan pelan, jangan dihitungkan. Dalam hatiku, siapang bungol. Nah ada duit gaya cuman. Bulik tuh, itu 700-an bayarannya tuh. Duitku lah 280 juga, tapi menyesal juga aku bulik tuh. Cakap tahu dibayariakan orang, aku bedulu menghantam ikan tuh. Cuman gak ada tahu. Memang rezeki jingkol tuh lah. Tidak bisa. Nah, tenanglah hidup nih. Amun sudah rezeki kita kayak apa aja nang dihadapi kita makan kami bertiga. Ini supaya kita ini jangan berhirian hidup. Ini kadang melihat orang sugih dipitnah pulang tuyul. Awak orang susah dipadahkan penguliran, orang sugih padahkan kesugihan. Jadi serba kadang-kadang. Jadi kami di Jawa, kawan ulun dari Riau, ulun dari Tanjung Jabung Barat, kiai dari Pekalongan. Rupanya si Dini kecelakaan, patah tangan sedikit jari nih. Jadi diurut pakai rautan di pegunungan. Ulun menggending. Yang diurutnya rautan, yang kesakitan kiai ini, maka tatai ulun pulang doh.
berdoa mudahan aku jangan nyebelah sakitnya. Sekalinya sudah Mbah Bu Urut. Singgah di Kabun Durian. Begitu singgah di Kabun Durian, nukar durian yang paling bagus menurut orang kampung tuh dibelah. Kami bertiga menghadapi. Kiai makan sedikit cuman, kenapa? Tangan din sakit. Kawan ulun sedikit makan, kenapa? Memang kada lihai makan durian. Ngintungin dipaksakannya, ngintu aja beguyangan, parutnya dia menahakan mandut hendak mual tuh. Siapa yang banyak makan? Aku yang banyak. Karena kiai kada banyak makan, kawan kada makan, akulah yang mengguhitnya. Sama pada menghadapi, tapi paling banyak saya yang memakannya. Kiai kada hiri, saya banyak makan. Kawan saya kada pernah hiri, saya banyak makan. Malah senang. Mestinya kita orang nang memelihara sembahyang, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan terbalik. Terbalik ngalih. Melihat orang bertukar TV, garing seminggu. Melihat orang bertukar pulkas, sasak napas. Melihat orang tukar mobil hanyar, mati kada ketahuan. Itu juga ada di film Indosiar. Haji Muhyiddin Wanji Sulam. Yang kedua, kalau sembahyang dipelihara, dihilangkan Allah azabal qabri. Azab kubur dihilangkan, bukan nyaman di kuburan itu. Kata Imam Syafi'i, supaya jangan disiksa di alam kuburan, di samping kita mengerjakan segala perintahnya, kita hidup jangan mengumpat orang, jangan menyambat orang kecuali kebaikannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, kalau kada berdiam saja. Allah murka kepada hambanya sedikit-sedikit qil. Apabila bercakap uja orang ni ngalih sedikit. Orang kalau membuat cerita bisa berlebih. Kita hendak ke Sungai Salak, ada pengantinan. Kita kada kawa, maka pakcik kita nang bakawinan. Lalu titip dengan kawan, sampaikan dengan pakcik kami kada kawa tulak karena awak kada nyaman. Karena disampaikannya apa katanya? Si anu tuh katanya ciai bepasan. Inya kada kawa tulak acara sempian karena inya awaknya kada nyaman. Tapi mungkin lihat sigar aja. Atau bumbunya tak. Lalu timbullah sangkaan buruk pakcinya, berarti anak-anakannya dasar kada hendak tulak. Padahal dasar asli kada nyaman. Inya nang bulah rame itu bumbunya. Nang apa aja tak? Gulai nangka tuh kenapa nyaman rasanya? Bumbunya rame. Banyak banget bumbunya. Ada hundang galah bercancang, ada santannya, ada masakonya, makanya nyaman. Amun sudah bumbunya hebat, jangankan nangka digulai, hulu parang gini digulai nyaman. Campuri hundang galah bercancang, pakai santan, pakai masako, buat hulu parang agak 5 buah, nyaman hundang galahnya hulu parang kada diigut dah. Tapi kan nyaman bumbunya itu. Kadang-kadang cerita kada cocok kenyataan. Sering saya ulang. Orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Kata orang Banjar, siap kang. Kata orang Jawa, boten ngertos. Kada tahu dikira orang Banjar nama pengantin tuh boten ngertos. Oh, ya boten ngertos pangkawin. Viral cerita di mana-mana ada nama pengantin boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan lewat pulang di tempat nang sama, ternyata ada orang kematian. Siapa mati kang? Boton ngertos. Umai je. Hanya seminggu kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting daing lo kau jenang sekong. Lah kan timbul fitnah. Nang kedua, kita jangan hasad, jangan dengki. Nang ketiga, kalau sembahyang dipelihara, wa yu'tiyahu kitabahu biyaminih. Diberikan Allah buku catatan lewat tangan kanan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, amalan yang paling cepat memberatkan timbangan amal ke sebelah kanan selalu hadir di majelis ilmu. Makanya saya pengalaman berangkat ke Banjarmasin, orang sana itu hadir di majelis ilmu, subhanallah, luar biasa. Tuan-tuan guru hadir. Guru Ansari itu yang sering ke sini. Saya mengisi di satu tempat daerah Kalimantan Tengah.
Sekalinya beliau mengisi di tempat lain, disempat-sempatkan beliau datang supaya pernah duduk di majelis ilmu karena pahalanya memberatkan timbangan amal. Berangkat saya malam kedua di tempat Guru Nopal. Beliau juga sering ke Tembilahan. Itu para habaib yang hadir dihitung Guru Nopal semuanya 30 orang. Maka habaib yang hebat-hebat pulang. Belum lagi tuan-tuan guru. Untuk apa beliau hadir mendapatkan nilai pahala yang lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Bukan karena kehadiran ulun, karena hendak menghadiri di majelis ilmu yang kenal pahalanya. Yang saya terharu, berangkat saya daerah Kandangan. Itu Tuan Guru hadir bukan main. Itu pengasuhnya Tuan Guru Haji Kaspul. Para habaib hadir. Ada yang lumpuh pakai kursi roda datang. Asal hadir di pengajian. Itu kiai-kiai tuha datangan. Kenapa? Hendak mendapatkan timbangan amal pahala agar berat sebelah kanan. Kemudian malamnya yang kesian. Di Kandangan dibantai hujan lebat. Saya mengira kada berurang. Sekalinya penuh melimpah kemana-mana. Sekali yang hadir saya lihat guru tuha ada berdua. Saya kira tadi dituntun, rupanya dikindong. Sekali habis acara beliau dituntun. Julun siapa yang nonton? Satu. Nang satu tuh anak ulun tuntun kadihingkat guru ai katanya ini bekindong kena ada tukang kindong. Dikindong diangkat sampai ke tempat hagin makanan diandak pulang. Kena bulik dikindong. Kiai tuha bekindong tetap hadir di pengajian. Itu berbaris sepanjangan ini para alim ulama. Pergi pula ke daerah Hamuntai, pergi ke Berabai begitu pulang. Itu para habaib nang tuha-tuha, umur sudah 78 saya tanya, beliau tahan jauh datang-datang hadir. Kenapa? Untuk mendapatkan peringkat lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Belum lagi di pengajian Tuan Guru Bahit. Itu orang yang hadir luar biasa. Tidak kurang 5.000 orang yang hadir. Kenapa? Karena menginginkan dapat nilai agar buku catatan amal diberi dari sebelah kanan. Makanya saya bersyukur itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Jadi kalau dikumpulkan saya bertemu dengan para habaib kada kurang 100 orang yang dapat saya bersalaman. Tuan-tuan guru kada kurang 100 orang. Ini merupakan anugerah Allah. Kenapa mereka hadir? Karena mereka memuliakan ilmu. Karena memuliakan ilmu, apalagi meletakkan orang berilmu di hati kita, insya Allah urusan dilancarkan Allah. Tahadus bin nikmah. Saya meletakkan guru-guru di hati. Makanya kemana-mana saya meletakkan guru di hati. Apalagi ayah selalu ada di hati. Makanya kalau ada orang bercakap sumbang tentang anak beliau, sakit hati, sedih hati, sarik kada jua. Itu namanya meletakkan guru di dalam hati. Sampai ke anak-anak cucunya kita tetap menaruh di dalam hati. Alhamdulillah, ternyata kita kalau memuliakan ilmu, memuliakan orang berilmu, mesti ketularan barakahnya. Dilancarkan Allah semua urusan. Guru kita Kiai Haji Ahmad Bakhit bilang dengan ajudannya, kuatlah guru nih 12 hari di Kalimantan. Jadwalnya 30 tempat. Maka jaraknya jauh-jauh. Ada nang 200 kilo, ada nang lebih antara provinsi. Beliau berpikir kuat dak. Tapi alhamdulillah karena saya meletakkan guru di hati, alhamdulillah dapat saya menjalani semua itu. Itu namanya kalau kita meletakkan guru di hati, urusan dilancarkan Allah. Yang saya tahadus bin nikmah yang luar biasa pas bulikan dari Banjarmasin. Rupanya di Banjarmasin penerbangan ditunda 2 jam. Sedangkan tiket Jakarta ke Jambi itu harus terbang jam 3. Sedangkan kami berangkat dari Banjarmasin jam 3.40,
Kalau jam kita jam 2.50. Berarti tengah 2 jam turun di Jakarta hampir jam 5. Jadwal keberangkatan Jakarta ke Jambi itu jam 3, tiket nang di transit tadi. Yang menjemput kami sampai ke Matang Lumut Bulikan. Karena tidak mungkin lagi dapat tiket yang baru karena menurut perkiraan itu pesawat nang ditumpangi sudah berangkat Bulikan kada jadi mambili, sudah dicek, sudah tidak ada lagi penerbangan nang kosong bangkunya. Sekalinya saya meletakkan guru-guru saya di hati, bertawasul kemana-mana guru, lebih lagi kepada ayah. Ternyata saya sampai di bandara, terpikir saya, Masya Allah, kalau kita ketinggalan pesawat bakal bermalaman di bawah kursi. Apa kata orang? Orang segagah aku bermalam di bawah kursi di bandara. Bingung orang kenapa Afgan di sini. Aduh, hai. Sungguh begini kita menjaga handmade, menjaga wibawa juga. Saya berdoa, bertawasul. Sekalinya sampai di transit, ternyata ada masih ditunggu rupanya. Disalinkan nomor kursi kami. Sekali masuk ke pesawat, telapis pula. Rupanya kursi orang yang dikasih. Tapi alhamdulillah orang tuh kada mengeras. Akhirnya dia mengalah, duduk di belakang sana. Setelah kami masuk, pesawat pun berangkat. Seakan-akan pesawat tuh milik kami seorang. Pesawat pribadi kayak Syahrini. Itu berkah kalau kita meletakkan guru di hati. Bayangkan bagaimana nanti di akhirat kalau kita tetap bertahan meletakkan guru kita di dalam hati. Makanya kita supaya mendapatkan berkah guru, mendapatkan berkah ilmu, kita kada boleh ingkar dengan orang alim. Sekalipun kita kada sependapat awan sidin, kita kada boleh mencela. Karena ukuran kita nih kada mampu belum. Kadang-kadang guru ini bercakap, menurut kita salah tapi bujur. Kiai Najib bilang, ada santri sudah jadi kiai, membangun pondok pesantren, datang kepada kiai asalnya, minta didoakan, Mbah Yai doakan supaya pondok kami ini cepat selesai bangunannya. Lalu kiai berdoa, ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan bangunan pondok pesantrenmu tidak selesai-selesai. Kita kada boleh ingkar. Kenapa kiai bilang begitu? Itu kan doa kada baik. Kada. Itu malah justru doa baik. Di mana baiknya mendoakan orang pondok kada selesai-selesai. Sekali diteliti, kenapa kiai berdoa begitu? Kata kiai, kalau saya berdoa semoga pondokmu bangunan selesai, berarti tahun hadapan kau kada bangun lagi. Berarti santri kada bertambah. Kaina mun japuk runtuh kada dibangun lagi, berarti tutup pesantren. Amun kada selesai-selesai, berarti bangunan penuh, tahun dudika membangun lagi. Dah dibangun penuh, bangun lagi. Kayak kami Al-Baqiyatus Sholihat. Sampai sekarang kada selesai-selesai. Imbah membangun penuh, bangun lagi penuh, bangun lagi penuh. Ternyata betul lah punya kiai itu. Ada wali murid datang ke rumah guru, hendak memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ujar wali murid, guru apa syaratnya supaya anak ulun ini dapat ilmu yang barakah? Ujar guru, gampang, ada 2 syaratnya. Guring yang janak, makan yang enak. Mai jenang abahnya itu di rumah kawai. Ada payah ke pondok, jangan disalahkan. Ujar sidin, namun hendak dapat ilmu manfaat, guring yang janak, makan yang nyaman. Jangan disalahkan. Setelah diteliti kenapa guring janak, jangan guring malam kecuali mengantuk banget karena gunakan hagin mutalaah kitab. Jangan makan kecuali lapar banget, berarti puasa. Kuncinya dapat ilmu barakah, bangun malam, puasa siang. Kada tahu kita, cuman bahasanya nih kayak main catur. Makanya kalau tidak sependapat kita kada boleh ingkar. Kata kiai, ulun beisi, kita nih jangan kan ngintu, teka-teki aja kada cerdas kita. Kita aja kiai, ulun beisi hayam, ada 10 ikong hayam dalam kurungan. Yang ulun tanya, kalau lapas 5 berapa? Kata orang yang ditanya, 5 guru karena hayam sempian 10. Kalau lapas 5 berarti 5 lagi nanti tinggal di kurungan. Kada aja sidin, hayam saya 10 dalam kurungan. Kalau lapas 5, 6.
Di mana datang sikongnya guru aja. Hantu pucong loh aja sikongnya. Kada aja guru betul lah. Setelah diteliti ternyata betul guru. Apa kata guru? Aku kan bercerita hayamku 10 dalam kurungan. Yang kutanya bukan hayam. Yang kutanya kan kalau lapas 5 berarti 6. Kalau lapas 6 7. Lapas 7 8. Lapas 8 9. Bujur kiai awak yang bungol. Makanya jangan ingkar kita, jangan ingkar. Uja kiai, setiap barang jatuh kemana mencari? Ke bawah. Barang jatuh ke bawah kemana mencari? Ya ke bawah guru ai. Amun kunci gugur kemana mencari? Ke bawah. Amun HP pang tergugur kemana cari? Ke bawah. Ada deh Ustaz katanya orang mencari ke atas. Uja guru kada. Ada barang gugur ke bawah tapi mencari ke atas. Mana ada? Jangan ingkar. Setiap barang gugur ke bawah, guru ai pasti mencari ke bawah. Mana ada orang cari ke atas? Kecuali orang berbungulan. Gugur di bawah, cari ke atas, bungol ngarannya. Ternyata awak nang bungol. Uja silin ada barang gugur di bawah mencari ke atas. Apa dia? Hari hujan, rumah bocor. Nah, titiknya di bawah. Di mana bocornya rumah? Lah kan ke atas mencari. Makanya kita jangan ingkar. Guru mengajukan pertanyaan. Uja guru, setiap nang ditabang bertinggi apa berendah? Berendah guru ai. Kalau ditabang lagi berendah guru ai. Tabang lagi tambah rendah guru ai. Ada dak kata guru nang ditabang bertinggi? Tidak ada. Uja guru ada. Kada boleh ingkar. Berarti kita kada semendapatkan dengan guru dah. Walau kada sependapat jangan dicela guru tadi. Mana ada orang ditabang bertinggi, ditabang bertinggi. Uja guru ada, berarti kita kada sependapat. Jangan kita cela. Kenapa? Kita kada cerdas. Ternyata bujur guru tuh. Ya guru ada yang ditabang bertinggi. Apa dia? Selawar panjang. Selawar panjang tuh kalau ditabang kan bertinggi, tabang lagi bertinggi, tabang lagi jadi selawar handap. Awak nang kada cerdas. Makanya kita kalau hendak dapat berakah, muliakan ilmu, muliakan orang nang berilmu. Di dunia aja lancar urusan. Maka di akhirat tuh katanya dalam kitab Matla'ul Badrain ada hamba Allah nang digiring masuk ke dalam neraka. Ujar Allah, hei malaikat ambili. Takuninya takuni. Selama hidup di dunia pernah dak duduk kumpul di majelis ilmu? Amunnya kumpul di majelis ilmu sudah dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmatku. Makanya kita hadir di sini, kita mohon dengan Allah. Jangan kita meninggalkan tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah berganti dengan rahmatnya. Rupanya kada suah. Ya Rab, inya kada suah duduk di majelis ilmu. Coba kata Allah tanya, suah ke sekampung. Kada suah juga. Coba tanya nang ketiga, pernah dah makan sehidang dengan orang alim? Kalau nya makan sehidang dengan orang alim tak imbai, sudah masuk surga dengan rahmatku. Aku alhamdulillah guru aja karap sehidang di warung. Tanya pulang, mana banyak makannya awan guru? Siapa yang bayari? Mengguru bayari kan deci. Kalau pernah makan sehidang dengan guru sudah masuk surga dengan rahmatku. Makanya ulun paling ketujuh makan sehidang dengan kiai. Apalagi waktu parut lapar. Awaklah yang mengguhitnya. Karena kiai kada banyak makan. Ulun puasa putih 3 hari 3 malam. Puasa putih itu ia buka puasa, ia makan sahur, ia buka puasa, ia makan sahur. Hari terakhir sudah diajak kiai pergi ke undangan sampai ke tempat jam 5, rupanya orang tahlilan. Disuruh hidangan jam 5:30, maka makan nasi samin sehidang, maka betis pupuk kambing pulang tuh, paha kambing tuh belang di situ. Nang masak nyaman tuh. Maka saya setalam dengan almarhum Habib Ahmad, cucunya dari Habib Ahmad Sahibul Haul Pekalongan. Ini kapan lagi ini hendak setalam on Sidin nih. Sidin ini berakah. Kata Habib Tahir, kalau beliau kenal dengan kita diletak di hati beliau, berakah, ujar Habib Tahir, dasar bujur. Beliau kalau memanggil saya minal jambi barakah. Saya pas Habib Ali meninggal Abbasidin, subuh Jumat jam 2 subuh. Jadi ulun mendengar pengumuman langsung ke situ jam 3 baru dikeluarkan dari kamar. Jadi semua disuruh keluarganya mencium. Habib Ahmad yang nunggui. Sudah Habib dicium kami melihatkan cuman
Sekalinya Habib Ahmad manggil saya, minal jambi barakah, cium. Saya kada pernah mencium mayit. Saya umur hidup kada suah. Karena disuruh mencium, saya kada ngerti apa yang dicium. Hidung din kan mancong, ku cium hidungnya. Ujar Habib Ahmad, salah dahinya. Ulang, diulang pulang. Karena Habib Ahmad sayang sama saya, diulang. Saya cium dahinya. Kawan saya di belakang bertiga ikut saya. Nya kada salah lagi, langsung ke dahi. Jadi ada rupanya orang salah tuh untung. Karena salah 2 kali jadi mencium. Pertama hidung, kemudian dahi. Seumur hidup hanya kita mencium. Itu luar biasa alimnya. Harismanya luar biasa, keturunan Rasulullah yang ke-36, jangan hilap. Saya bingung, hendak puasa, kapan lagi seidang dengan beliau. Akhirnya aku batalkan puasa, tinggal setengah jam juga lagi. Puasa kapan-kapan bisa, makan sehidang nih kapan lagi, apalagi nasi samin. Ini betul-betul perbaikan gizi namanya. Ya kada aku tahu aku guhit tuh lah. Biar kalau ditanya pernah dah makan sehidang dengan orang alim, pernah. Ini yang kita harapkan. Rupanya kada pernah juga makan sehidang dengan orang alim. Tanya lagi nang kalimat, pernah dah menanamkan di hati rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang alim. Suahlah di hatinya tuh memuliakan orang alim. Ada di hatinya meletakkan orang alim. Kalau ada, sudah masuk dia ke dalam surga dengan rahmatku. Karena kita memang hakikatnya masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tidak bisa mengandalkan amal semata. Cuman orang dapat rahmat Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Maka kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asa. Tanamnya kelapa, habis matian dimakan babi, tahun dulu ditanamnya pulang. Habis matian karena kemarau, tahun dulu ditanamnya pulang. Habis matian karena banjir, tahun dulu ditanamnya pulang. Akhirnya yang menanam matian. Sampai ke mati, orang kada putus asa. Maka mengharap rahmat Allah, jangan pernah putus asa. Sedikit lagi. Nang keempat, wayamuru ala sirat kalbarki. Kalau sembahyang dipelihara, kaina menyeberangi titian surat al-mustaqim bagaikan kilat menyambar. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ada amalan supaya nyaman menyeberang titian surat al-mustaqim. 1, birrul walidain. Kita kedua orang tua. Orang tua diharagu seperti dia merawat kita lagi halus. Kita lagi ke kanak dipampisi alih kawitan. Sehari 2 kali mengganti pampisnya. Kina mun kawitan sudah tuha pampisiakan. Kadang-kadang kawitan tuha pampisnya 2 hari kada berganti landut kesian. Marhamai aja kada bergantian kini pian tak kami hai pulang. Amun kita maka anak 2 kali sehari mengganti. Sekali kawitan berpampis 2 hari sekali mengganti. Itu namanya kada birrul walidain. Makanya kita rawat orang tua seperti dia merawat kita waktu kecil sampai ke mati kita rawat. Nya sudah meninggal dunia kegandangan kita. Kayak pakar arwah abah mamaku aku kada suah dapat baik waninya. Sudah setiap wakaf nang kita berikan pahalanya hakin kedua orang tua, kada mengurangi pahala kita juga. Orang tua dapat kiriman, kita bawa wakaf niatnya hakin orang tua. Hari ini mengadakan Isra wal Mi'raj, baulah nasi bungkus niatnya hakin mengirimi orang tua, terus sampai itu. Kalau kita imbas sembahyang keganangan kawitan kayak Pak Kasidin di kuburan Al-Fatihah begitu. Tapi kalau sudah mati, kalau masih hidup janganlah Fatihah manjang. Kayak Pak aja mamaku di rumah nih makankah sudah Al-Fatihah. Itu anak meleset namanya. Kalau kawitan masih hidup kirimi duit, kirimi beres, ilangi. Setiap Jumat kumpul sepadingan takoni mama, oma, hendakkah makan ikan senangin asam pedas? Hendak kayak aku aja siden. Masak iyakan, oma mana baju na igat tapas iyakan. Pajijipan mama belumut sikatakan. Nang baju kada begusuk-gusuk akan. Sanang kawitan itu ridha Allah pi ridal walidain. Ridha Allah ada ridha kedua orang tua. Apalagi kawitan lelaki seikungannya lagi di rumah. Mama sudah lawas meninggal lato-latok sorangan diilangi. Takuni abah tuh, abah hendakkah makan ikan kakap bah? Deh aja siden. Kakap hirang baik deh aja siden. Aku ikan kering tamban je diem. Memarasnya abah kuai. Hendaklah bah kopiah hanyar bah. Kade aja kopiah biren nikah malam belum terpakai lagi. Mun kaja jarangan sembahyang kayak mana terpakai. Tapi hanyar pang bah hendak aja siden. Maja abah ni sarabaka hendak. Amun bebini hanyar hendaklah bah hendak kai jadin. Biniakan apa payahnya.
awak belapan bading kawitan sorangan binyakan. Masa nang belapan bading ada sanggup membinyakan kawitan seikong. Kadang-kadang kawitan nak kawin kada setuju pulang anaknya. Ada nih ada tang malam nih orangnya. Awak maharago kawitan kada kawa nyanak bebini cerewet banget. Aku kada ketuju bahaya jam nginto. Aku tahan kada naik lagi ke sini. Jangan marah sidin. Hidin nang menjalani kita pang kemarin ke itu aja juga. Kehendak abah kita tuh awan anak Haji Edul. Cuman kita memilih anak Haji Ihak. Maras abah maka berjual kabun dan melamar. Abahnya ke anak Haji Edul aja bapak telanjur sudah berunding. Pada hendak aku aja. Nang kawin kan bukan abah aku. Rugi aku aja abahnya udah berjual kabun. Mun abah merasa rugi aja abah aja kawin pulang. Mencalang mata mamanya. Oja mamanya ikam, amun abah mau kawin mama dia ndak kemana? Bawa mama nang mama, jangan aja nang mama turuti cakap abah. Ada hendak mai aja baju jas kancingnya 5 dibuang ke parit 2 biar sakit dimarah mama. Namun kami setia berdua. Han coba terpaksa kawitan mengawinakan. Sekali kawitan nak kawin pulang ada setuju pulang marah. Amun hidin hendak kawinakan itu birrul walidain nantinya berang titian siratal mustaqim nyaman. Nang kedua hidup bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua ke anak, kita selalu membantu kesusahan orang. Nang terakhir, kalau sembahyang dipelihara, wayadul jannata bighairi hisab, nanti masuk ke dalam surga kada diperiksa lagi oleh Allah. Tapi ada amalan supaya masuk surga kada dihisap. Di samping perintah digawi, larangan ditinggalkan. Kemudian hidup harus merendah diri. Sehebat apapun kita, kada boleh kita merasa hebat. Apalagi memang asli kada hebat. Karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Jari tangan masing-masing merasa. Uja ibu tangan aku nang hebat. Karena bila orang dapat nomor 1 hebat ikam. Uja telunjuk kada bisa aku nang hebat. Kenapa? Amun kau menunjuk orang begisir. Jauhkan banyumu tuh, jauhkan banyumu. Jauhkannya kan jauhkannya kan. Berarti aku nang hebat. Oja kalingking kada aku nang hebat. Kayak apa aja nyamannya. Kalau telinga gatal aku yang masuk jesiden. Tapi pirut hidung merasakan nyamannya. Oja orang kampung usit dulu jangan masing merasa hebat. Lalu usitlah ibu bertamu telunjuk nang kalah telunjuk manang ibu. Ibu kada boleh merasa hebat. Kenapa? Berhadapan kelingking ibu kalah. Kelingking kada boleh merasa hebat. Berhadapan telunjuk kelingking kalah. Telunjuk kada boleh merasa hebat. Kenapa? Dengan ibu kalah. Siapa yang hebat? Dede nang hebat. Yang hebat itu bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi uraian peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan pencerahan dan menambah ilmu pengetahuan kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Fahrul Razi, Imam Masjid Al-Khairi. Dipersilakan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartada wa na'iman la yanfad wa qurratan la tanqati' wa muraqabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 'alal janil khudi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na syaqiyya wala mahruma.
يا أكرم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal. Allahumma salli. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.